Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia dari kelas 4A Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu dari kelas 4A Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya dari kelas 4A Keperawatan akan menjelaskan di sini yaitu menstruasi. Mungkin langsung saja teman-teman. Menstruasi adalah perubahan fisiologis dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Periode ini penting dalam hal reproduksi. Menstruasi biasanya terjadi setiap bulan antara usia remaja sampai menopause. Adapun jenis-jenis gangguan menstruasi yaitu A. Hipermonore. Pendarahan menstruasi lebih banyak dari normal atau lebih lama dari normal, lebih dari 8 hari. Kadang disertai dengan bekuan darah sewaktu menstruasi. Adapun poin kedua itu B. Hipomenorrhoe, yaitu suatu keadaan di mana pendarahan menstruasi lebih pendek atau lebih kurang dari biasanya. Lama pendarahan secara normal, menstruasi sudah terhenti dalam 7 hari. Kalau menstruasi lebih lama dari 7 hari, maka daya regenerasi meliputi lendir kurang. Misalnya pada endometriosis. Adapun poin ketiga yaitu C. Polymenorea adalah siklus menstruasi yang lebih memendek dari biasa, yaitu kurang 21 hari, sedangkan jumlah pendarahan relatif sama atau lebih banyak dari biasa. D. Oligomenorrhoe, suatu keadaan di mana menstruasi jarang terjadi dan siklusnya panjang lebih dari 35 hari. Amenorrhea adalah keadaan tidak datang menstruasi selama 3 bulan berturut-turut. Adapun poin 1 yaitu metrorragia adalah pendarahan yang tidak teratur dan tidak ada hubungannya dengan menstruasi. G. Pramenstruasi syndrome. Ketegangan sebelum menstruasi terjadi beberapa hari sebelum menstruasi, bahkan sampai menstruasi berlangsung. Terjadi karena ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron menjelang menstruasi. Premenstrual syndrome terjadi pada umur 30-40 tahun. PMS merupakan sejumlah perubahan mental maupun fisik yang terjadi antara hari ke-2 sampai hari ke-4 belum menstruasi dan segera mereda setelah menstruasi dimulai. H. Dysmenorrhea adalah nyeri sewaktu menstruasi. Dysmenorrhea terjadi pada 30-75% wanita dan memerlukan pengobatan. Etiologi dan patogenesis dari dysmenorrhea sampai sekarang belum jelas. Yaitu I. Mastodynia atau mastalgia adalah rasa tegang pada payudara. Saya akan menjelaskan tentang amenorrhea. Amenorrhea adalah di mana seorang wanita tidak mengalami menstruasi meskipun periodenya seharusnya wanita tersebut telah mengalami menstruasi. Amenorrhea ialah keadaan tidak adanya menstruasi sedikitnya 3 bulan berturut-turut. Klasifikasi amenorrhea. Amenorrhea dibagi menjadi 2, yaitu amenorrhea primer dan amenorrhea sekunder. Amenorrhea primer adalah ketika wanita 16 tahun dengan pertumbuhan seksual sekunder normal atau 14 tahun tanpa pertumbuhan seksual sekunder tidak mendapatkan menstruasi. Amenorrhea primer umumnya mempunyai sebab-sebab yang lebih berat dan lebih sulit untuk diketahui, seperti kelainan-kelainan kongenital dan kelainan-kelainan genetik. Amenorrhea sekunder ketika wanita yang pernah mendapatkan menstruasi tetapi kemudian berhenti setelah periode. Etiologi amenorrhea. Amenorrhea dapat disebabkan oleh beragam kondisi, mulai dari gangguan reproduksi hingga gangguan hormonal. Yang pertama, gangguan pada organ reproduksi. Beberapa gangguan atau kelainan pada organ reproduksi yang menyebabkan tidak terjadinya menstruasi yaitu yang pertama, tidak terbentuknya rahim, leher rahim atau serviks atau vagina. Yang kedua yaitu adanya sumbatan atau obstruksi di saluran reproduksi. Gangguan hormonal.
Beberapa penyakit dan kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan hormonal dan memicu amenorea antara lain: yang pertama yaitu gangguan tiroid, termasuk hipertiroid dan hipotiroid. Yang kedua, tumor kelenjar pituitari. Yang ketiga, olahraga dan aktivitas yang berlebihan. Yang keempat, stres yang berkelanjutan dan tidak dikelola dengan baik. Selain gangguan hormonal dan gangguan reproduksi, riwayat amenorea pada keluarga juga dapat meningkatkan resiko seorang menderita amenorea. Patofisiologi dari amenorea: tidak adanya uterus, baik itu sebagai kelainan atau sebagai bagian dari sindrom hermaprodit seperti testicular feminization, adalah penyebab utama dari amenorea primer. Testicular feminization disebabkan oleh kelainan genetik. Amenorea primer juga dapat diakibatkan oleh kelainan pada aksis hipotalamus hipofisis ovarium. Hipogonadotropik amenorea menunjukkan keadaan di mana terdapat sedikit sekali kadar FSH dan SH dalam serum. Itu manifestasi klinis dari amenorea. Yang pertama, tidak terjadi haid. Yang kedua, produksi hormon estrogen dan progesteron menurun. Yang ketiga, nyeri kepala. Yang keempat, badan lemah. Pemeriksaan penunjang pada amenorea: yang pertama, tes kehamilan, yaitu untuk memastikan apakah amenorea disebabkan oleh kehamilan atau tidak, terutama jika pasien dalam usia subur dan aktif dalam seksual. Yang kedua, yaitu tes darah yang meliputi pemeriksaan hormon prolaktin, tiroid, estrogen, FSH, dan lain-lain, atau testosteron untuk memastikan ada tidaknya gangguan hormonal yang bisa menyebabkan terjadinya amenorea. Yang ketiga yaitu histeroskopi untuk memeriksa kondisi bagian dalam rahim menggunakan selang tipis yang dilengkapi dengan kamera. Yang terakhir yaitu pemindaian dengan USG, CT scan, atau MRI untuk melihat ada tidaknya kelainan pada organ reproduksi dan tumor kelenjar pituitari. Penata laksanaan pada amenorea: menurut beberapa penelitian dapat dilakukan terapi suli hormon, namun fertilitas belum tentu dapat dipertahankan. Pembedahan atau insisi dilakukan pada wanita yang mengalami amenorea primer. Pembedahan atau insisi dapat dilakukan pada wanita penderita amenorea primer. Sedangkan pada amenorea tiroid atau disebabkan oleh gangguan hipofisis dapat diobati dengan obat-obatan. Komplikasi pada amenorea: komplikasi amenorea tergantung dari penyebab yang mendasarinya. Jika amenorea terjadi akibat tidak adanya ovulasi, penderita bisa saja mengalami kemandulan atau infertilitas. Sementara pada amenorea yang disebabkan oleh gangguan hormonal, misalnya kadar estrogen, risiko terjadinya osteoporosis juga bisa meningkat. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada penderita amenorea: yang pertama, cemas. Yang kedua, kurangnya pengetahuan. Yang ketiga, gangguan konsep diri. Selanjutnya adalah disminor adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan keluhan nyeri yang menyakitkan dan biasanya muncul saat menstruasi atau masa haid, di mana disminor ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan nyeri dan yang kedua berdasarkan ada tidaknya kelainan menstruasi. Yang pertama, ada tidaknya nyeri dapat dibagi menjadi dua, yaitu disminor spasmodik dan disminor kongestif. Disminor spasmodis yaitu disminor yang terasa di bagian bawah perut dan berawal dari sebelum masa haid atau segera setelah haid. Dan disminor kongestif yaitu disminor yang biasanya sudah tahu berhari-hari sebelumnya jika menstruasinya akan segera datang. Dan yang kedua adalah berdasarkan ada tidaknya kelainan menstruasi, dapat dibagi menjadi dua, yaitu disminor primer dan disminor sekunder. Disminor primer adalah disminor yang menggambarkan keluhan nyeri yang menyakitkan yang terjadi dengan tidak adanya patologis yang dapat ditunjukkan. Sedangkan disminor sekunder yaitu disminor yang sering dihubungkan dengan
peradangan pelvis yang lebih spesifik endometriosis, dan kelainan peradangan dan stenosis cervix adalah etiologi atau penyebab dari disminor. Disminor atau disminor primer belum diketahui dengan pasti penyebabnya, namun telah dihubungkan dengan peningkatan prostaglandin uterus, terutama PGF2A selama penyuluhan endometrium, di mana sel-sel endometrium mengirim PGF2A untuk merangsang kontraksi miometrium dan sensitasi ujung saraf. Terdapat bukti ilmiah bahwa perempuan yang mengalami disminor memiliki kadar PGF2A yang lebih tinggi dalam darah menstruasinya, terutama 2 hari setelah haid. Selanjutnya adalah penyebab dari disminor sekunder. Disminor sekunder, nyeri timbul akibat dari adanya patologis dari pelvis baik di dalam maupun di luar rahim. Ada beberapa penyebab umum disminor seperti endometriosis, fibroid, polit endometrium, dan lain sebagainya. Patofisiologis atau perjalanan dari penyakit disminor. Disminor itu sendiri yaitu pada saat fase luteal, corpus luteum akan berdegenerasi karena tidak adanya pembuahan atau implantasi, maka kadar estrogen dan progesteron dalam sirkulasi akan menurun dengan drastis. Akibat dari penurunan kadar hormon tersebut dapat merangsang pengeluaran prostaglandin, di mana prostaglandin adalah suatu nyawa yang terbentuk dari fosfolipid, yaitu di mana enzim fosfolipase, fosfolipid akan berubah menjadi aspartidamat. Sedangkan disminor sekunder dapat terjadi kapan saja setelah masa menarche atau haid pertama, namun biasanya muncul pada usia 20-an atau 30-an setelah tahun-tahun normal siklus tanpa nyeri. Prostaglandin uterus dapat berhubungan dengan disminor sekunder, namun berdasarkan pengertian penyakit pelvis yang menyertai harus ada, di mana penyebab umum termasuk endometrium, fibroid, polyendometrium. Nyeri haid timbul pada saat haid dan meningkat bersamaan dengan keluarnya darah. Selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang, di mana pada penyakit disminor ini dapat dilakukan beberapa tes, yaitu yang pertama USG. USG dilakukan untuk menghasilkan gambar organ dalam tubuh. Yang kedua adalah MRA, di mana MRA ini bertujuan untuk menghasilkan gambar lebih detail organ dalam dan struktur dalam tubuh. Laparoskopi adalah pemeriksaan yang digunakan untuk melihat ke area panggul dan perut, di mana dokter dapat mengidentifikasi kelainan pertumbuhan. Yang terakhir adalah histeroskopi, yaitu pemeriksaan visual serviks dan manifestasi klinis atau tanda dan gejala dari disminor, di mana tanda dan gejala penyakit disminor ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu tanda dan gejala disminor primer dan tanda dan gejala disminor sekunder. Tanda dan gejala disminor primer dapat berupa 1. Usia lebih muda, usia 15-25 tahun. Yang kedua, timbul setelah siklus menstruasi yang teratur. Yang ketiga, sering terjadi pada menopause. Yang keempat, nyeri haid timbul sebelum haid dan meningkat pada saat hari pertama dan hari kedua haid. Nyeri haid terasa seperti kontraksi uterus dan spastik, disertai dengan gejala nausea, mual,
mual, kelelahan, dan nyeri kepala. Sedangkan tanda dan gejala dari disminor sekunder yaitu usia lebih tua, jarang sebelum usia 25 tahun, cenderung muncul setelah 2 tahun siklus haid yang teratur, tidak berhubungan dengan paritas, nyeri haid terasa terus-menerus dan tumpul, tidak berhubungan dengan kelainan pelvis, nyeri haid. Komplikasi dari disminor. Ada beberapa penyebab yang dapat menyebabkan resiko nyeri saat haid. Di antaranya, yang pertama, berusia di bawah 30 tahun, yang kedua, tidak pernah melahirkan, yang ketiga, memiliki riwayat nyeri dari keluarga, yang keempat, mengalami pendarahan berat dan tidak normal selama menstruasi. Seorang perokok usia pubertas pada usia 11 tahun sampai ke bawah yang disebut dengan pubertas dini, mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur. Dari penjelasan materi tentang penyakit disminor tersebut, diagnosa keperawatan yang muncul pada penyakit disminor yaitu ansietas, nyeri akut, dan intoleransi aktivitas. Sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi untuk kedepannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.